Ya, gue udah feeling setelah ada kalimat-kalimat yang bilang dari 2 tahun yang lalu, ah ini pasti gue kena sasar gitu loh mati. Dan buktinya benar. Ah, cuma kan dari masa aneh di sana dulu, dari masa saya di sana, sejujurnya saya nggak yang sampai dia misalnya ada hubungan, terus ada gelagat-gelagat pacaran gitu. Hal kayak gitu nggak gue ketahui. Dan kebetulan gue orang saat itu juga nggak mau yang terlalu tahu urusan teman-teman. Sampai kalau ada perform luar kota, sampai hotel ya gue di kamar paling nge-games, ngobrol, atau gue kumpul sama fanbase nongkrong gitu. Ah, seandainya pun ada sifat-sifat yang lagi pas kegiatan, mungkin kelihatan ada obrolan, kelihatannya kayak mereka ngobrol berdua gitu. Gue juga nggak nyimpulin kalau itu karena ada hubungan apa pacaran, tapi gue menyimpulkan bahwa itu sebuah kayak profesionalitas kerja. Kan Ais pemimpin dan Nisa ya masih labil, umur-umur yang perlu dinasehati, perlu di briefing kalau naik panggung, melihat penonton banyak harus bagaimana komunikasi dengan audiens kan. Ya hal-hal yang semacam itu gue rasa lumrah dilakukan sama seorang Ayus. Jadi gue gak mikir kalau itu macam-macam, dan bukan cuma Nisa. Ayus briefing juga ke teman-teman yang lain, ke gue dan Mas Ardi juga kan, gitu. Gue pas dengar kabar yang beredar kaget karena muncul dari seseorang yang punya akun, yang akunnya juga gue pernah tahu orangnya gitu. Gue pernah lihat orangnya, namanya gue kenal sama Eri bukan baru di Sabian, tapi sebelum Sabian gue udah kenal dengan Ais dan Eri. Ngomong dia nih, misalnya ada bahasa adiknya Eri kan, mungkin kalau orang-orang berpikir itu adiknya bukan ya gitu. Kalau gue ya tahu lah itu adiknya Eri gitu maksudnya, karena udah kenal. Masa sih gitu. Ada edaran surat gugat cerai, iya kan pernah rame juga tuh. Beneran nih gitu. Ya Allah, semoga bukan karena masih belum percaya kalau isu nggak enaknya ini sama ya, orang bercerai banyak lah ya gitu kan. Cuma isu nggak enaknya ini yang jadi nggak enak gitu, yang bisa saya rasain. Ya Allah, semoga Nisa nggak gitu. Masih pengen berdoa gitu karena kan nggak percaya juga. Pas adiknya klarifikasi itu, jadi apa yang ada di pikiran kamu yang berkaitan? Ya lemes gue. Pas adiknya ngomong, apalagi di stasiun TV kan saat itu live kan, membenarkan gitu. Gue langsung yang ini temen gue gitu, maksudnya Ayus Nisa temen gue, dari mereka belum jadi siapa-siapa, gue juga tahu mereka, gue kenal mereka. Sebenarnya memang kekerabatan kita asik banget. Gue langsung flashback ke belakang. Ya ampun, masa Nova bohong sih gitu. Seandainya Nova benar gitu, memang kita nggak bisa juga simpulkan kan, karena belum muncul klarifikasi dari Sabian dan Nisa Sabian, dari Ayus. Tapi kan Nisa adiknya, dan gue kenal Nova juga, Nyes aja gak? Nyes. Kalau ada orang yang bilang, TB lo apa-apaan sih, nggak ada urusan kali sama lo juga nggak udah di Sabian. Ya oke, gue sepakat sama statement itu. Tapi ntar dulu, gue bilang. Semasa ada Sabian, gue yang pegang fanbase-nya. Gue ketua fanbase-nya waktu itu, teman-teman Sabian. Gue mengarahkan teman-teman untuk satu tujuan. Gue mengarahkan teman-teman untuk satu frekuensi. Gue mengarahkan itu dari Aceh sampai Papua. Leadernya ada kontak di handphone gue. Kalau kita ngeluarin produk, ayo brother, kita junjung tinggi yang baik gitu. Kebayang saat itu gue lagi ngomong begitu, dan kenyataannya sekarang begini. Itu gue kayak lagi hianatin diri gue sendiri gitu rasanya. Orang yang gak paham gue mungkin, apa-apaan sih be, lu gak ada hubungannya gitu. Tapi kan gak pada tahu kalau saat itu gue maintain pasukannya Sabian itu dengan waktu, pikiran, banyak pengorbanan yang gue lakukan untuk sebuah grup yang gue yakin menjadi inspirasi. Nah saat ini gue nyes gitu. Ya Allah, saat itu berarti gue lagi bohongin orang baik untuk mendukung gitu. Ini banyak orang-orang yang cinta. Ini, oh ya ayo kita dukung, kita pokoknya gimana caranya selawat harus menggila di Indonesia. Jangan berhenti sebelum trending. Siap. Aceh sampai Papua pasukannya. Angka bisa lebih dari 30.000 orang. Kontaknya jelas. Bukan buzzer mesin. Berarti lo secara nggak langsung menyayangkan Bang itu ya? Jadi gue kayak, ya Allah, lemas gue. Ya Allah, berarti gue saat itu lagi ngapain gitu loh.
gitu. Tapi pada akhirnya setelah isu ini Mereka ya, saya rasa Nisa dan keluarga harus klarifikasi biar nggak berkepanjangan nih. Yang miring-miring itu biar nggak kepanjang-panjangan. Karena kalau ini benar, ya udah lekas selesai dengan cara kekeluargaan bagaimana gitu antar mereka gitu kan. Dan masyarakat habis itu ya habis reda ya udah normal lagi kan gitu ya. Tapi kalau ini tidak benar kan sayang banget nama baiknya kayak gitu. Apalagi dia sahabat kami gitu. ini yang lo tahu. Oke, karir yang saya tahu itu karena suka main ke rumah saya tuh, dia Ayu sendiri sama anaknya 2 naik motor datang ke rumah. Kalau lagi ngeliat itunya itu kayak yang berasa sedih gitu, karena saya ngeliat Riri udah bukan seperti Ayu punya istri, bukan, tapi udah kayak teman sendiri. Bahkan sebelum ada Sabian, sebelum ada Gambus, saya sama Ayu sama Riri rekan bisnis di sebuah marketing gitu. Ya kesederhanaannya masya Allah. Jadi kalau yang beredar katanya dulu Riri begini, itu saya benarkan. Memang seperti itu Riri. Jadi gimana sih ya, kasihan juga gitu kalau ya Riri gitu. Ya soalnya gitu serius gitu, kalau ada serius gitu. Gimana bang? Itu kan baru tahu kemarin ya setelah Nova statement kan. Yes. Ya mungkin karena intensitas pertemuan ya jadi muncul rasa itu gitu. Aduh bingung kok bisa ya, nggak percaya sih. Ya pokoknya akhirnya gue kaget plus kesel gitu, kesel dalam arti. Jadi selama ini ya semoga aja pada akhirnya. Jadi sekarang ini udah bukan kepada mereka, udah ambil hikmahnya buat yang lain gitu. Ya buat teman-teman Sabian, anggap gue temen lo. Jangan jadikan ini sebuah persaingan. Gue kenal lo bukan karena Sabian. Ini bukan sebuah masalah gitu. Tapi ya ini sesuatu yang jadi perkara mungkin banyak yang bisa diambil dan dipetik. Cepetan klarifikasi biar lekas selesai. Jadi tidak berkepanjangan. Semoga ada berita baru yang akhirnya berita ini hilang gitu aja kan gitu. Kalau berkepanjangan terus menerus, kasihan warganet, kasihan netizen yang terus menerus memberikan stigma-stigma yang aneh-aneh gitu. Dan kasihan juga Nisanya. Pasti pusing, Nisa pasti pusing. Ya mungkin Nisa belum kuat juga untuk klarifikasi, pasti stres dan lain-lain. Paling tidak tujuannya kan biar cepat selesai kan, maksudnya itu ya. Seandainya diminta waktu dan lain-lain, mungkin kalau Nisa belum bisa, ada pihak yang lain yang mampu menyampaikan itu. Seperti itu. Jadi gimana nih bantu-bantu gue kalau sosok? Ayus itu seorang kan perfeksionis ini ya tuh. Oke. Dia tuh Kencengan dikit bang. Kencengan dikit. oke ya. Ayus itu perfeksionis orangnya. Dan dia tuh bener-bener ini sih perhatian sama personil semuanya gitu kan. Memang dia tuh kalau memang nggak ada dibutin ngomong nggak bakal ngomong dia gitu. Jadi kalau dia mau ngobrol ada yang mau diomongin itu aja sih. Kalau Nisa? Kalau Nisa sih orangnya ini asik dia asik, ceria dan ini rame orangnya kan, humble sih orangnya. Jadi dia nggak pernah ada gap gitu, maksudnya dia nggak pernah beda-bedain teman-temannya gitu ya. Jadi memang dia rame sih, asik sih Nisa ini, nggak ya asik lah dia. Katanya kan infonya lu sempet juga bang dijodoh-jodohin sama Nisa tuh, gimana tuh waktu itu ceritanya? Oh itu enggak, itu cuma ini sih maksudnya ya biasa apa ya. Gara-gara foto sebenarnya itu kan, gara-gara foto bareng semua lengkap foto bareng gitu kan. Nah kebetulan si Nisa tuh tangannya tuh gini pas ke saya gitu kan, sehingga ke saya ya udah rame gara-gara itu aja udah. Berarti Ayus bisa dibilang orang yang cukup tertutup bang ya? Sedikit tertutup. Ya itu tadi dia perfeksionis, cuman kalau dia mau ada yang diomongin baru dia ngomong, kalau enggak tetap kita asik tetap. Kalau Sabian ke luar kota gitu kan kemana, kita rame bareng-bareng, sering-sering bercandaan gimana gitu, tetap bareng-bareng. Bang, dengan adanya kemarin kan abang keluar nih, terus kan genre bandnya juga sama nih, sempet ada ngerasa Enggak apa nih ngomong ya, ini buat semua yang lihat ini. Harapan yang pertama buat netizen, jangan terlalu banyak menghubungkan antara sisi agamanya gitu. Bagaimanapun ada sisi positif yang disampaikan, yang pernah dipersembahkan oleh sahabat-sahabat saya gitu, untuk netizen.
untuk teman-teman influencer muslim, entah mereka dari apapun nama grup bandnya, siapapun penyanyinya, justru adanya hal seperti ini, kita jangan fokus dengan ininya, kita fokus sama karyanya. Gimana caranya? Ya udah, kita bersihkan semua yang rumor-rumor yang berhubungan sama selawat, sama agama, kita bersihkan dengan koleksi-koleksi semuanya. Justru jadi harus bangkit, harus bangkit. Semoga pada akhirnya urusannya Nisa dan Ayu selesai, keluarga semua tidak bisa saling memaafkan, ikhlas gitu jika terjadi. Terus teman-teman muslim semua tidak terpengaruh dan semoga tidak berefek. Seperti itu harapan saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.